Halo Sobat Misteri. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Rumah TV Misteri ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mendengar kisah-kisah seram yang bikin merinding. Nah, kali ini saya akan membawa kalian ke sebuah cerita yang penuh teka-teki dan kengerian, berjudul, Misteri Rumah Tua, Boneka Arwah yang Mencari Korban. Siapkan nyali kalian, karena cerita ini akan mengungkap rahasia mengerikan dari sebuah rumah angker yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga membawa kutukan. Sudah siap? Yuk, kita mulai ceritanya sekarang. Di sebuah desa terpencil di tengah hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu memiliki reputasi angker di kalangan penduduk setempat. Konon, siapapun yang berani masuk ke dalamnya tidak akan pernah kembali dengan selamat. Mereka yang berhasil keluar pun selalu membawa cerita mengerikan tentang suara-suara aneh, bayangan-bayangan misterius, dan yang paling menyeramkan, boneka arwah yang tersembunyi di dalam rumah itu. Bertahun-tahun yang lalu, rumah itu milik seorang wanita tua bernama Bu Ratna. Dia dikenal sebagai penyihir yang kuat, tetapi juga sangat pendendam. Bu Ratna tidak memiliki keluarga, kecuali seorang cucu perempuannya bernama Sari, yang selalu ditemani oleh sebuah boneka. Boneka itu memiliki rambut panjang yang kusut dan wajah yang pucat, tetapi Sari menyayanginya lebih dari apapun. Boneka itu bukanlah boneka biasa, Bu Ratna membuatnya sendiri dari bahan-bahan yang aneh dan tidak lazim, dengan tujuan melindungi Sari dari bahaya. Namun, takdir berkata lain. Sari meninggal secara tragis karena penyakit misterius yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu hitam Bu Ratna. Kematian Sari membuat Bu Ratna terperosok ke dalam kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Dalam kemarahannya, Bu Ratna melakukan ritual terlarang, memanggil arwah cucunya untuk hidup kembali melalui boneka kesayangannya. Tetapi ritual itu berakhir dengan cara yang mengerikan. Alih-alih mengembalikan Sari, arwahnya menjadi terperangkap di dalam boneka itu, menciptakan kutukan yang menghantui rumah dan siapapun yang mendekatinya. Setelah kematian Bu Ratna, rumah itu dibiarkan kosong, tetapi penduduk desa mulai mendengar cerita tentang boneka yang bergerak sendiri di sekitar rumah. Orang-orang mengatakan bahwa boneka itu adalah tempat arwah Sari bersemayam, dan dia mencari pembalasan atas kematiannya. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda bernama Andi yang baru saja pindah ke desa itu mendengar cerita tentang rumah angker tersebut. Dia adalah tipe orang yang tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. Bagi Andi, cerita-cerita tentang rumah itu hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Dengan rasa penasaran yang besar, Andi memutuskan untuk membuktikan bahwa rumah itu tidak angker dengan memasuki rumah tersebut sendirian. Pada suatu sore yang mendung, Andi menuju rumah itu. Dia membawa senter dan ponsel untuk merekam pengalamannya. Begitu dia melangkah masuk, suasana langsung berubah. Rumah itu dingin dan sepi, dengan aroma lembab dan debu yang kuat. Lantai kayu tua berderit di bawah langkah kakinya, dan bayang-bayang seakan hidup di setiap sudut ruangan. Namun, Andi menepis perasaan tidak nyaman yang mulai merayap di hatinya. Setelah menjelajahi beberapa ruangan yang kosong, Andi menemukan tangga yang mengarah ke loteng. Meski ragu, dia memutuskan untuk naik. Loteng itu gelap dan sempit, dipenuhi oleh barang-barang usang yang tertutup debu. Di sudut loteng, di atas meja kecil yang rapuh, dia melihat boneka itu. Boneka yang dikatakan menjadi tempat bersemayamnya arwah Sari. Boneka itu terlihat tidak berbahaya pada pandangan pertama, tetapi ada sesuatu yang sangat tidak wajar pada mata kaca hitamnya yang seolah menatap langsung ke dalam jiwa Andi. Dia merasa merinding, tetapi tetap memberanikan diri untuk mendekat. Ketika dia mencoba mengangkat boneka itu, udara di sekelilingnya mendadak berubah menjadi sangat dingin, dan sebuah suara bisikan pelan terdengar, "Jangan sentuh dia." Andi terkejut, ponselnya terjatuh ke lantai. Dia memutar tubuhnya, mencari sumber suara, tetapi tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba, pintu loteng tertutup dengan keras, membuat Andi terperangkap. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Andi, kenapa kau di sini?" Dengan panik, Andi mencoba membuka pintu, tapi sepertinya terkunci dari luar. Rasa takut mulai menguasai dirinya, dan dia mendengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Ketika dia menoleh, boneka itu sudah tidak berada di meja. Andi merasa seluruh tubuhnya kaku saat melihat boneka itu sekarang berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan senyuman yang mengerikan. Boneka itu bergerak sendiri, perlahan-lahan mendekati Andi. Setiap langkah boneka itu disertai oleh suara tawa halus yang bergema di seluruh ruangan.
Andi berteriak, mencoba lari, tapi kakinya terasa seperti tertanam ke lantai. Boneka itu sekarang berada tepat di depannya, mengangkat tangannya yang kecil dan dingin. Tanpa bisa menahan diri, Andi merasa tangannya terulur untuk meraih boneka itu. Begitu dia menyentuhnya, kegelapan menyelimuti seluruh ruangan, dan suara-suara mengerikan memenuhi telinganya. Jeritan-jeritan, tawa mengerikan, dan bisikan-bisikan yang memohon belas kasihan menggema di kepalanya. Andi merasakan dirinya ditarik ke dalam pusaran mimpi buruk yang tidak berujung. Di dalam kegelapan, dia melihat bayangan-bayangan yang seakan mengintai dan mendekat, siap menyergapnya. Dia mencoba melawan, tetapi tubuhnya semakin lemah. Pandangannya mulai memudar, dan satu-satunya yang tersisa di pikirannya adalah tatapan mata boneka itu, yang seolah menelan seluruh jiwanya. Suara tawa halus itu semakin keras, hingga akhirnya semua menjadi hening. Keesokan harinya, penduduk desa yang penasaran karena Andi tidak kembali, pergi ke rumah tua itu untuk mencarinya. Mereka menemukan rumah itu dalam keadaan seperti biasanya, dingin dan sunyi. Di loteng, mereka tidak menemukan tanda-tanda Andi, hanya boneka tua yang tergeletak di tengah ruangan, dengan senyum tipis yang mengerikan di wajahnya. Sejak hari itu, desa menjadi semakin yakin bahwa boneka itu benar-benar dihuni oleh arwah yang haus akan balas dendam. Mereka yang pernah melihat boneka itu mengaku merasakan kehadiran Andi yang masih terperangkap di dalamnya, tak pernah bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang abadi. Demikian akhir cerita dari misteri rumah tua, boneka arwah yang mencari korban. Dan jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukunganmu, tulis komentar untuk berbagi pendapat atau pengalaman pribadimu, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk Anda meluangkan waktu menonton kisah ini sampai akhir dan sampai jumpa di next episode.